Om Swastiastu, Om Ado Madrah Kertawianto Wiswata, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kembali lagi bersama kami dalam program Mimbar Agama Hindu, program yang menambah wawasan serta pengetahuan spiritual kita. Senang sekali saya, Wain Ardina, kembali menemani Anda dalam 1 jam ke depan dalam program ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu tujuan hidup manusia. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan membahas secara lebih dalam mengenai tujuan hidup manusia, khususnya agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini, kita ditemani dengan narasumber yang sangat cocok dengan tema kita, yaitu Bapak Made Toya. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Baik, Asungkara. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Bapak akhir-akhir ini sedang apa, Pak? Ya, karena pensiun gitu kan. Ya, paling-paling baca-baca buku, lihat-lihat berita terbanyak masalah agama, perkembangan ilmu pengetahuan lah gitu kan. Samping itu nih, sebagai seorang kakek, ngomong cucu. Betul, jadi kakek ya. Iya. Ya. Nah, baik itu saja Pak. Ya, Nah, monggo. selain dengan narasumber, kita juga ditemani dengan teman-teman dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumatera Selatan. Om Swastiastu teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik, Asungkara. Nah, itu dia teman-teman KMADI serta narasumber yang akan menemani kita dalam kesempatan kita kali ini. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasan kita, yaitu mengenai tujuan agama Hindu. Nah, mungkin Pak, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih tujuan hidup manusia menurut ajaran Weda dalam ajaran agama Hindu itu sendiri? Boleh dijelaskan, Pak? Oke, terima kasih. Menurut saya tema ini sangat baik. Kita hidup ini apakah karena hidup perlu makan, Iya, betul. perlu tidur, tidak hanya itu. Di dalam ajaran Weda itu sangat jelas, rinci, gitu kan? Nantilah kita bahas yang jelas secara definisi, ya teratur dikatakan tujuan hidup manusia disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta artinya catur 4, purusa manusia, arta tujuan. Jadi 4 tujuan hidup manusia. Walaupun sebenarnya, gitu kan, ajaran agama itu membahas banyak hal, material dan spiritual, gitu ya. Nah, jadi sebelumnya mungkin tadi Bapak dengar singgung tujuan agama Hindu. Ya, tadi kan tujuan hidup manusia kan. Nah, tujuan agama Hindu. Nah, sebelumnya barangkali perlu dijelaskan apa sih nama ajaran agama Hindu. Gitu kan? Memang ya banyak di antara kita sering lupa, yang mungkin belum tahu gitu kan. Nah, di dalam Weda dikatakan bahwa nama ajaran agama inilah Dharma. Yang artinya kebenaran. Kebenaran yang kekal abadi. Disebut Sanatana Dharma. Nah, di dalam Weda tentang ajaran Dharma ini luas sekali. Saya bilang tadi material dan spiritual. Tapi secara singkat, di dalam hal ini bahwa Dharma itu dibagi atas 2 aspek. Aspek kebenaran yang hakiki, aspek yang kebenaran selalu berubah. Ya, yang hakiki adalah kebenaran tentang keberadaan Tuhan.
keberadaan Tuhan itu di dalam agama Hindu banyak istilahnya. Ya, Tuhan itu nitya, artinya abadi. Tuhan itu tiada berawal, tiada berakhir. Nitya walaupun dunia ini hancur, Tuhan itu tetap ada. Ya. Nah, nirwacanam tidak terkatakan. Anadi, ananda tiada berawal, tiada berakhir. Nah, itu. Nah, tentang masalah ketuhanan ini mungkin kalau ada kesempatan mari kita bahas nanti saja. Ya, jadi kebenaran yang pertama adalah kebenaran tentang Tuhan. Tuhan yang mutlak. Gitu kan? Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kebenaran material atau duniawi. Tadi kebenaran Tuhan mutlak, abadi. Tetapi kebenaran dunia ini adalah parinama, perubahan, evolusi. Itu kan? Menghayati, mempelajari, membahas tentang kebenaran dunia harus dikondisikan dengan desa, kala, patra. Desa artinya tempat. Kala, waktu, patra, keadaan. Coba renungkan. Kalau menurut Hindu bahwa dunia ini bulat. Ilmu yang pelajari tentang dunia ini bulat disebut Bogala Sastra. Ilmu yang pelajari bumi ini yang bentuknya bulat telur, Bogala Sastra. Begitu. Nah, kalau kita renung, dunia ini bulat. Mana sih atas yang sebenarnya? Ya, kutub utara sana, bayangan itu kan. Nah, sekarang kutub selatan mana atasnya? Terbalik kan? Mana bawahnya? Benturan. Kalau kita renungkan, kita nyamping ini kan. Nah, inilah kebenaran. Gitu kan? Sekarang jam berapa di sini? Jam 10 mungkin. Kurang lebih jam 10 ya. Coba di Amerika jam berapa sekarang? Apa jam 10? Bukan. Gitu. Ini kebenaran. Berbicara juga ini. Tempatnya di sini. Jangan kita berbicara ini di pasar. Nanti biranya miring-miring kita. Gitu kan? Nah, jadi membahas kebenaran dunia adalah pertama, di mana kita tempatnya? Waktunya kapan? Waktunya ada tentunya kita berbicara ini kan jam sekian. Jangan sebelumnya, jangan sesudahnya. Nggak ada waktu itu kan. Nah, keadaannya. Waktu ya keadaan. Bapak sering kasihkan contoh, obat adalah racun. Racun adalah obat. Kalau sakit harus makan obat. Kalau sehat jangan makan obat, bahkan jadi racun. Kan gitu ya? Betul. Nah, inilah ya, di dalam agama ini kebenaran dunia ini harus dikaji dalam 3 aspek. Di mana kita tempatnya berada, kala, waktu, yang terakhir keadaan. Ini ya, itu kalau sakit makan obat itu kan. Nah, seperti mau aja kan manusia jam tidur adalah malam. Kalau luar, kalau malam. Ya, nah, kalau kita malam-malam keluyuran sama dengan luar barangkali dalam kutip. Gitu. Nah, ini kajian agama Hindu. Inilah kebenaran agama Hindu adalah harus benar-benar dikaji desa kala. Berulang-ulang desa kala patra. Kebenaran dunia adalah perubahan. Begitu ya. Ya. Nah, coba Bapak tanya dulu. Umur sekarang berapa? 22. 20. Sebelum lahir Anda di mana? Di rahim ibu. Sebelum lahir ibu di mana? Belum jadi. Sekarang lagi cantik-cantiknya ya. 60 tahun lagi gimana? 60 tahun lagi gimana? Jalannya sebegaya ya. Ini dalam agama Hindu. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan bahwa kebenaran dunia abadi. Tidak. Yang benar kebenaran dunia adalah selalu berubah. Oleh karena itu hati-hatilah membahas tentang ajaran agama Hindu, gitu kan? Nah, secara teoritis, secara khusus tentang tujuan hidup manusia ini. Nah, sebelumnya bahas dulu nih kan. Tujuan agama Dharma itu adalah moksartam dan jagadita. Moksartam itu kesejahteraan
jasmani, maksudnya kebahagiaan rohani. Rohani itu. Kalau jagadita kesejahteraan jasmani. Jadi rohani jasmani harus mendapatkan kesejahteraan. Begitu. Nah, oleh agama harus diterapkan kan? Tidak, bukan hanya dipelajari saja. Bukan jangan disimpan saja, harus diterapkan. Pahami dulu. Nah, bagaimana menerapkannya? Gitu kan? Nah, oleh karena manusia ini adalah makhluk utama, di Weda sama-sama saja katakan, lahir menjadi manusia sangat mulia. Kenapa? Karena apa? Dapat merasakan perbuatan baik ataupun buruk. Oleh karena itu leburlah semua perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Itulah keutamaannya menjadi manusia. Walaupun, maaf dengan tanda kutip dia tidak sempurna, cacat, susah jadi manusia. Nah begitu. Nah ini walaupun bagaimana kondisinya, mari kita bersama-sama mencoba terus-menerus berbuat baik. Nah kembali ke catur purusa arta ini ya. Jadi di sana jelas secara sistematis dharma, arta, kama dan moksa. Ini lafal Bali ya, kan dharma, arta, kama dan moksa lafal. Ya gitu ya. Nah gitu ya. Berarti tujuan agama Hindu sendiri itu merupakan dharma. Ya Pak ya, dharma seperti yang tadi Bapak ceritakan. Nah, setelah itu mungkin untuk tujuan umat manusia sendiri sebagai umat Hindu itu ya menjalankan catur purusa arta kan Pak. Nah, kan kita berarti berbicara mengenai catur purusa arta atau tujuan hidup umat manusia, khususnya dalam agama Hindu. Nah, boleh nih Pak dijelasi mengenai bentuk-bentuknya tadi yang terdapat dharma, arta, kama, serta moksa supaya pemirsa lebih tahu gitu mengenai bentuk-bentuknya sendiri. Ya, jadi begini ya. Pengetahuan ini memang bagusnya dibagi. Ilmu sosial ya, lain dengan ilmu pasti. Punya satu, keluarkan satu, habis kan? Kalau ilmu sosial punya satu, dikeluarkan dengan pengikut banyak menjadi sejumlah itu. Ini ilmu sosial ini. Gitu kan? Lain dengan ilmu pasti. Nah, baik sekali ini. Jadi dharma, arta, kama, dan moksa. Ini sudah disusun secara sistematis. Jangan bolak-balik. Moksa dulu, kama, dharma. Jangan. Yang utama dan pertama adalah dharma. Tadi sudah Bapak singgung. Dharma kita singgung di sini adalah dharma yang sifatnya duniawi. Ya, dharma yang selalu berubah. Jadi bagaimana hidup manusia dari dalam kandungan? Secara spiritual ada upacara menggedong-gedongan, gitu kan? Bayi lahir 3 bulan, nanti berkeluarga wiwaha, gitu kan? Ada upacara manusia. Ini sudah upaya untuk menjadikan manusia yang baik, ya. Nah di dalam dharma ini kembali Bapak ingatkan, mari kita bahas ajaran kebenaran ini menurut Desi Kalupatan itu, ya. Jadi orang hidup, gitu kan, perlu makan, harus makan. Kalau tidak makan, nah kita harus semua ya, harus makan. Kita di dalam agama pagi makan, siang makan, sore makan. Begitu juga yang dimakan bagaimana? Yang dianjurkan, yang dihindari, begitu. Ya, di dalam Weda dikatakan dari makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh akan berkembang menjadi 3 hal. Yang pertama, makanan ya. Makanan itu mengandung 3 sifat, satwam, rajas, dan tamas. Satwa sifat arif bijaksana, tenang, damai, pengampun. Rajas emosional, suka marah, gitu kan? Dikit-dikit marah. Ya pokoknya mau menang sendiri, menang sendiri gitu. Mungkin sampai situ dulu ya Pak penjelasannya, nanti kita sambung lagi. Dan kepada pemirsa, pembahasannya mungkin kita tunda dulu, dan setelah ini masih banyak pembahasan yang akan kita bahas secara lebih dalam. Maka jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini.
Masih bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu. Nah, Pak Toyo mungkin bisa dilanjutkan penjelasan yang tadi mungkin terputus. Mungkin bisa lanjutkan lagi mengenai apa tadi? Mengenai dharma, bagian-bagian dari catur purusa arta. Iya, tentang ya tadi kan makanan itu kan triguna, sattvam, rajas, dan tamas. Apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh akan menjadi 3 hal. Makanan, ya menurut Weda, makanan yang satwa itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan. Ya, nah, makanan yang sifat rajas adalah daging. Ya, yang tamas adalah yang mengandung banyak lemak. Ini kita harus hati-hati. Ya, kalau makan daging, itu kan daging yang sifatnya panas, mungkin kambing, ya, sapi, begitu. Itu akan mempengaruhi tubuh kita. Badan kita panas. Inti sehari daripada daging itu adalah pikiran. Pikiran menjadi emosional, gitu kan? Nah, susah dikendalikan, mau menang sendiri, begitu kan? Nah, tapi yang rajas dia tenang, bisa menerima. Kalaupun dia berkata-kata, bertingkah laku bijak dia. Contoh kata-kata yang bijak barangkali kan. Kalau ada orang yang katakan di masyarakat itu, ya orang kaya, ya, tapi dalam tanda kutip ya, pelit mekilit gitu kan. Kita didukakan sebagai pencari dana gitu kan. Wah, tanggung jawab ini kan. Gimana caranya ini? Kalau ngomong minta duit ini pasti ribut-ribut ya. Nah, kita coba, ya mudah-mudahan lah. Akhirnya kita berpikir, datanglah ke dia. Pak Wayan. Wih, Bapak ini terkenal. Ya, dana cukup gitu kan. Orangnya bijaksana, ya dermawan. Pak, saya kalau tidak mendatangi Bapak, nanti Bapak tidak, saya ditugaskan cari dana, gitu kan? Kalau saya tidak mendatangi Bapak, nah Bapak tidak tercantum nyumbang di situ, nanti saya salah, gitu kan? Ya, nah saya minta tolong Pak, ini saya ditugaskan, Bapak kan orangnya dermawan, gitu kan? Mudah-mudahan tidak tersinggung. Nah ini contohnya ya. Nah, jadi daging itu tadi kan emosional, mau ngomong kalau terlalu sering, terlalu banyak kita daging sapi, daging kambing, kita bisa menimbulkan penyakit darah tinggi. Itu, ya. Nah oleh karena itu di Hindu bukan dilarang, enggak, boleh makan daging, cuman diatur. Dibatasi gitu. Nah, gitu kan. Nah, ini contohnya aja yang tamas, maaf, mungkin di saudara kita kan, ini kan daging babi itu kan. Gitu kan. Itu memang banyak mengandung lemak. Betul. Ya. Maaf kalau sifat babi itu kan tidur. Lapar, bunyi dia kan. Nah, begitu. Ya. Jadi di agama Hindu tidak ada yang harus tidak dimakan, tidak. Harus benar-benar dibijaksanai. Untuk apa sih makan itu? Ya, kalau untuk pikiran, untuk badan, itu kan. Nah, itu dari daging. Sekarang minum minuman keras. Sebenarnya boleh saja minuman ini. Kalau orang tua, petani gitu kan. Kerja di sawah, perlu pemanasan tubuh. Nah, tapi jangan mabuk-mabukan, ini masalahnya. Ya, sama dengan obat adalah racun, racun adalah obat. Begitu. Ya kalau di Bali umumnya satu loki. Nah, gitu, pemanasan tubuh. Tapi jangan mabuk-mabukan. Betul. Nah, itu. Ya jadi kalau sudah mabuk-mabukan, nah itu. Tahu sendiri kan? Ngomong pati kacau. Ya, ngomong tidak karuan, ngomong kadang-kadang kalau rasanya mabuk, kejelekan diri sendiri, kejelekan keluarga, kejelekan istri diungkap di depan umum. Itu di Hindu tidak harus begini, tidak. Benar-benar dibiasakan di dalam hal melaksanakan, ya keluar juga
ke dalam. Nah, itu ya. Nah, jadi satwam rajas tamas ini ada di dalam tubuh, diri sendiri, Atman itu sendiri juga ada di dalam tubuh. Nah ini diajarkan begitu. Di samping itu kan memang sudah ditentukan dari ajaran reinkarnasi. Itu kan? Kalau beragama Hindu reinkarnasi itu kan kalau dulunya memang dia orang pemabuk, ya kemungkinan besar itu kan, kemungkinan besar dia lahir di orang-orang yang suka mabuk. Gitu. Kalau memang orangnya cerdas, arif, bijaksana, kemungkinan besar lahir di orang-orang yang demikian. Nah, memang inilah dikatakan teori bakat, pembawaan, gitu kan? Nah, kalau kita memang kitalah yang buat begini sebenarnya dari kehidupan dahulu begitu, ya, bukan Tuhan menentukan begini, tidak. Jadi karena kita mengenal ajaran reinkarnasi atau samsara. Samsara, betul. Mungkin ada yang belum tahu, disamakan persis reinkarnasi dengan samsara atau tumima lahir gitu kan. Kalau punar bawa demi lahir, artinya punar kembali, bawa menjadi, lahir kembali menjadi manusia, katakanlah begitu, gitu kan? Cuman sekali. Kalau samsara, sam sama sara mengalir dalam kondisi yang sama, lahir hidup mati, lahir berulang-ulang. Ini ya kalau punar bawa sekali pengertiannya. Kalau samsara kelahiran yang berulang-ulang. Nah ini dharma benar-benar dipahami dulu, ya dikaji. Nah, udah itu kita lanjutkan dengan harta. Harta, betul. Ya, harta ini artinya harta benda. Jadi dalam agama itu tidak dilarang mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Punya kapal pesiar oke, ya, pesawat terbang oke, ya, tidak masalah, ya. Cuman, nah caranya bagaimana? Landasannya adalah kebenaran. Maaf ngomong, tanda kutip sekarang ya, banyak yang hartanya melimpah. Nah dari mana sumber pemasukannya ini? Maaf ngomong ya. Nah ini semuanya dilandasi oleh dharma. Dharma, betul. Gitu kan? Nah, boleh menjadi harta benda. Ya, harta. Nah, harta benda. Harta ini ada 3 macam. Boga, upaboga, dan pariboga. Boga, makanan dan minuman yang kita masukkan. Upaboga, pakaian. Yang kita keluar bawa jam, cincin barangkali kan. Kalau sudah berkeluarga cincin kawin barangkali. Gitu kan. Boleh. Pakaian. Silakan. Gitu kan. Dan harus itu. Kan dianjurkan begitu kan. Dharma. Cara mendapatkannya dulu dengan dharma. Ya. Silakan. Harta. Silakan. Nah di samping kita menggunakannya. Mendapatkannya, penggunaannya, gitu kan? Kalau lihat di media massa gitu kan, ada orang berduit, bukan beruang ya, berduit, gitu kan? Iya, berduit. Duitnya ini dipakai untuk hal negatif, ya, lakukan ini, gitu kan? Itu tidak boleh. Yang jelas, uang itu digunakan untuk menegakkan kebenaran itu sendiri. Ya, nah, harta, makan minum, boleh harus itu. Betul. Ya, nah, upaboga, pakaian, silakan. Mau warna putih, ini kan? Warna apa ini? Warna pink. Pink. Silakan, selera masing-masing, gitu kan? Warna boleh, pakaian bentuk boleh. Nah cuman kalau bisa berpakaian itu jangan sampai mengganggu pandangan orang. Nah ini maaf terus terang saja sekarang
Bapak singgung tentang sembahyang. Ya, sembahyang. betul, sembahyang. Pakaian sembahyang. Ya kalau bisa gitu kan. Janganlah pakaian sembahyang itu sampai mengganggu orang lain, terutama pemangku yang memercikkan tirta. Ya sekarang kan banyak you can see. Kamu bisa lihat gitu kan. Lihat, betul. Bapak ya salah satu guyonannya ya. Nggak mau jadi pemangku karena itu masih bisa. Hitung nggak bisa nanti. Satu. Padahal 3 kali aturannya kan. Satu. Lupa. Gitu. Nah itu contohnya. Betul, Ya. betul. Jadi harta benda boleh penggunaannya. Ya. Untuk penegakan kebenaran. Kebenaran apa? Ya sosial kepada sesama manusia, membangun puri gitu kan. Nah itu jangan nanti digunakan untuk hal-hal yang negatif, mencelakai orang lain, membuat kerusuhan. Ya, Betul. nah, itu ada namanya dana, harta benda kan. Yang paling mudah sebenarnya tapi susah melaksanakan, abaya dana. Apa itu abaya dana? Tidak membuat kekacauan, tidak membuat kerusuhan. Betul. Nyumbang tidak, kapan rapat ngoceh terus, Iya. gitu kan? Sudah diam aja lah. Nah, itu abaya tidak membuat kerusuhan. Nah itu ya. Nah itu dana. Ya. Nah sekarang yang apa namanya paribogo. Nah itulah rumah dengan segala isinya. Punya mobil 10 boleh, motor 100 boleh, pesawat boleh, tidak masalah nama Gemindu. Nah itu silakan saja. Nah, itu jadi dengan dharma kita harus mencari harta benda. Harta benda didasarkan atas dharma, penggunaannya juga atas dharma, tidak mimba. Yang berikutnya, kama. Ya. Kama adalah kesenangan atau kenikmatan. Itu. Ya. Kesenangan atau kenikmatan. Jadi mungkin ada yang bertanya dalam hati ya. Ya. Di ajaran Sadripu, apa itu Sadripu? 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Bagian yang pertama apa tuh? Kama. Betul, kama. Nah. Dharma. Bukan dharma apa namanya? Sadripu. Ya kama benar ya? Ada kama. Kama. Kesenangan atau kenikmatan. Itu dikatakan musuh. Di dalam agama Hindu kalau bisa musuh itu tidak dilenyapkan. Dikendalikan menjadi baik. Betul. Itu namanya tapa, pengendalian. Kama boleh kok. Ya. Cuman diingatkan di dalam ajaran Sadripu, hati-hatilah mencari karma, menggunakan karma itu sendiri. Itu maksudnya. Kendalikanlah dengan baik di dalam ajaran Sadripu itu sendiri. Ya. Bahkan kalau kita renung, siapa yang tidak punya keinginan? Gak ada sih. Pasti punya Semua semuanya. punya keinginan. Itu Betul, kan. betul. Coba renungkan. Anda ini tidak punya keinginan untuk makan. Katakanlah dosa lama-lama, dosa setahun, sebulan saja. Gimana kira-kira? Sudah kita pesan hunian masa depan. Betul. Enak. Nah kalau kita memang hunian masa depan itu sangat jarang kan. Biasanya kan kita di aben ya. Kalau saudara kita memang di kuburan. Kalau kita tidak ada kuburan. Nah, jadi kalau di Hindu dikubur boleh mencari hari baik. Tetapi waktunya paling lama setahun. Paling lama setahun itu. Kalau lebih dari setahun, roh yang meninggal itu akan menjadi buta cuil namanya. Roh yang suka mengganggu. Apalagi roh orang yang meninggal tidak benar. Gantung diri, kecelakaan. Ya, betul. Nah itu. Ya, itu suka mengganggu dia. Nah
Kak, mungkin kita jeda dulu ya, karena masih ada nanti pembahasan yang mungkin bisa kita lanjutkan. Dan kepada pemirsa Mimbar Agama Hindu, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada pembacaan sloka serta pembahasan lebih dalam. Maka jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami dalam program Mimbar Agama Hindu. Nah pemirsa, tadi kita udah membahas lebih dalam mengenai bentuk-bentuk dari catur purusa arta yang ada 3. Terlebih dahulu kita 3 bahas, yaitu ada Dharma, Arta, serta Kama. Nah sebelum melanjutkan ke bentuk keempat, mungkin kita bisa mendengarkan terlebih dahulu pembacaan sloka dari teman-teman Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumatera Selatan. Kepada Wayan Anggraini dan Imade Indra dipersilahkan. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Pembacaan Sarasmucaya Sloka 162. Sarvam tuasatam purusa arta catur biva Dharma Arta Kama Moksa Caturna yang artinya keempat tujuan manusia, Dharma, Arta, Hama, Moksa, harus dipenuhi untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan sejati. Om Santi, 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 Om. Itu dia pembacaan sloka dari teman-teman Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumatera Selatan. Semoga apa yang telah mereka bacakan diterima manfaatnya bagi pemirsa TVRI. Nah, tadi kita udah mendengarkan nih pembacaan sloka Sarasmucaya oleh teman-teman kita yang menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara keempat kehidupan, yaitu Dharma, Arta, Kama, serta Moksa. Nah, dengan mencapai keseimbangan antara keempat aspek ini, seseorang dapat mencapai kepuasan dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Nah Pak Made, mungkin saya punya pertanyaan nih mengenai sloka tadi. Kan tadi kita udah mendengarkan nih mengenai keempat tujuan hidup manusia. Nah itu kan harus dijalankan secara seimbang agar seseorang mencapai kepuasan dan kebahagiaan sejati. Nah dalam pengalaman Bapak Made sendiri, bagaimana sih cara Bapak menyeimbangkan keempat aspek ini dalam kehidupan sehari-hari? Terutama ketika menghadapi tantangan antara kewajiban, keinginan, serta pencapaian spiritual. Jadi bagaimana sih pengalaman Bapak dalam menerapkan catur purusa arta itu sendiri dalam kehidupan Bapak? Kalau berbicara bagaimana pengalaman untuk mencapai katakanlah
pelaksanaan catur purusa arta ini supaya berhasil dengan baik, ini terus terang saja, ya, terutama di dalam hal mencapai moksa, ya. Tapi Bapak lanjutkan dulu yang tadi ya, Boleh. gitu kan. Jadi sebenarnya kama itu memang musuh dalam artian harus diwaspadai. Musuh ini dikendalikan. Betul. Kalau kita punya musuh ditaklukkan sementara, nanti dia akan bangkit kembali menyerang kita. Tapi kalau diberikan tentang ajaran kesadaran, mudah-mudahan, gitu kan? Mudah-mudahan. Nah, jadi dengan demikian, ya kalau umpamanya kama ini dilaksanakan dengan benar, ya, itu artinya kita melaksanakan ajaran keinginan secara tepat. Sebab tidak ada orang yang tidak punya keinginan. Kan itu ya. Sekarang sudah tamat kuliah, ingin mau kuliah gitu kan. Masih gadis barangkali. Ya, ada keinginan berkeluarga kan. Nah, itu keinginan. Ya. Nah, jadi ini dalam agama ini menyangkut masalah Bapak kita kan tadi. Urusan dunia adalah perubahan. Waktu sekolah dulu tidak boleh pacaran. Karena sekarang kan sudah tamat. Nak pegawai pulau. Bahasa kita ya. Nanti ya berkeluarga. Apa cukup berkeluarga? Ingin punya anak. Kan begitu. Ini agama Hindu. Jangan punya anak masih belum berkeluarga. Nah, gitu kan. Ini sudah diatur begitu. Ya, kesenangannya harus dinikmati. Nah, cuman pengendalian dasarnya kebenaran, pelaksanaan juga kebenaran. Nah, gitu kan. Nah, sekarang tadi menyangkut penerapan itu memang sangat sulit. Ya. Yang bisa melaksanakan hal itu adalah orang-orang suci. Ya. Jadi kalau kita memang mau menjadi orang suci dari awal, bagaimana kita hidup sehari-hari, bagaimana makan kita sehari-hari. Maaf kalau kita ada sulinggi, pedande, ada pandita itu kan tidak boleh sembarangan makan. Nah begitu. Dari kayu bagaimana sehari-hari? Bagaimana makannya? Diatur itu kok. Tadi bilang makanan daging adalah menimbulkan emosional. Makanan yang menenangkan protein ya adalah apa? Kacang-kacangan, kacang kedelai. Ya Bapak pernah baca sirkuler itu, kacang kedelai itu tinggi sekali proteinnya. Ya. Nah benar tidaknya Bapak kurang tahu ya. Nah, ada sirkuler. Nah, begitu. Nah, moksa ini yang terakhir. Arti kata moksa ini ada dua. Moha, kesaya. Moha bingung. Kesaya, keterikatan. Bebas daripada keterikatan maksud moksa itu. Ya. Coba Anda sudah makan, gitu kan? Padahal baru habis makan, ya. Ada kawan ngajak makan, katakanlah pakai daging yang enak, mau juga gitu kan? Padahal baru habis makan, gitu kan? Nah, maaf ngomong, merasa diri cantik gitu umpamanya, ya dah? Sudah punya cowok siko, saya cantik, paling enggak punya cowok 2. Gitu ya, ada yang begitu kan? Ya, ada. Nah, yang cowok-cowok begitu. Sudah punya cewek 1, 2, di Palembang 1, di dusun 1 kalau ada dusun. Iya. Nah ini, ya boleh saja. Ini itunya cuman harus benar-benar kan itu. Jadi moha kesaya bingung dari lepas daripada keterikatan. Nah berkaitan dengan kelahiran ini, moksa itu kan bebas. Menyatu roh kita, atman kita menyatu dengan Brahman. Nah, gitu kan? Jadi dengan demikian
moksa ini bisa didapat dalam kehidupan ini, bisa didapat setelah kematian. Nah begitu. Kalau kematian tidak lahir kembali, nirwana. Nah, gitu kan? Nah, kalau dalam hidup ini, nah itu contohnya kalau di Hindu adalah orang-orang suci, para resi, gitu, ya. Dia tidak hidup pada keluarga, ya, hidupnya mengembara, nih contohnya ya. Nah, namanya resi, kalau kita kan resi itu kan, itu hidup mengembara, ya. Dia hidup mengembara dalam artian menyebarkan, mengajarkan ajaran-ajaran kebenaran. Untuk hidup hanya menerima pemberian dari umatnya. Tidak boleh untuk bekal di jalan, tidak. Pada saat itu saja. Begitu. Ya, itu namanya biksuka sannyasin. Hidup mengembara, menyebarkan kepada umat manusia tentang ajaran kebenaran itu. Itu dalam hidup ini. Kalau sudah meninggal, tidak lahir kembali. Itu moksa. Jadi di dalam agama Hindu, moksa itu bisa didapat ketika masih hidup, dan yang terakhir ketika sudah meninggal. Nah, untuk mencapainya itu tadi berat. Dharma, ajari dulu secara benar. Betul. Ya, benar. Penerapannya bagaimana? Ya, kesenangan boleh. Ya, senang belajar boleh kan? Boleh. Ya, harus itu. Betul. Ya, tetapi materi pelajaran yang kita dapatkan itu untuk juga meninggalkan kebenaran. Jangan dipakai untuk hal dalam tanda kutip sekarang ini ya. Iya. Banyak itu membodohi orang ya. Betul. Nah, itu ya. Iya. Nah, terus kembali materi boleh, tidak masalah gitu. Jadi itulah kebenaran dunia. Kebenaran dunia adalah evolusi. Parinama, perubahan. Mungkin tidak banyak yang tahu dengan istilah itu kan. Parinama, evolusi. Itu contoh saja yang evolusi. Contohnya ya, air, ya, dipanasi, jadi uap, mengembun, jadi mendung, gitu kan? Namanya lain-lain kan? Air laut menjadi uap, pada air juga itu ya, jadi mendung, gitu kan? Terus menjadi hujan katanya pada air, jadi sungai, air juga itu kan? Nah itulah dalam lagi. Jadi boleh, itulah parinama. Nah, dipengaruhi tempat, waktu dan keadaan. Begitu, ya. Nah, ini agama Hindu begitu, tidak harus begini, tidak, ya. Kebenarannya tidak agama ini. Jadi selalu evolusi. Jadi, nah inilah. Jadi dharma atau sanatan dharma adalah untuk mencapai kebahagiaan rohani, ya, rohani dan kesejahteraan jasmani. Boleh cari harta banyak-banyaknya, gitu kan. Nah, cuman kalau memang mau kebahagiaan rohani, nanti di dalam 4 tingkatan hidup, bagaimana caranya, ya, itu ada warna perasa di situ, ya. Kalau kita di tengah masyarakat tidak akan mencapai moksa itu. Itulah orang-orang suci gitu kan. Pasti di hutan-hutan, ya, di goa-goa. Nah itu, coba bayangkan, bertahun-tahun bisa hidup dia. Pernah dengar ceritanya Walmiki, Ramayana? Pernah ya? Itu waktu kecil dia lah seorang pendeta itu, ya, kecil namanya Ratnakara, perampok artinya itu, ya, berkeluarga. Suatu saat ketemu dengan Resi Narada,
barang-barangnya mau dirampok, gitu kan? Tenang, masih ada orang suci kan? Serahkan barang nih, boleh. Apalagi? Ya apapun yang kamu punya serahkan dengan saya, kata Ratnakara. Gitu kan? Nah begini, kalau kamu tidak percaya ikat saya, kata Sundarada itu kan. Ya. Nah cuman sebelumnya coba tanya keluarga kamu. Kalau punya anak, kalau punya istri, pokoknya keluarga kamu lah. Gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa lanjut Pak pembahasannya mengenai kama ini ya. Dan kepada pemirsa, masih ada pembahasan terakhir yang mungkin akan kita bahas nanti, maka jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu. Nah Pak, mungkin tadi bisa dilanjutkan lagi yang terputus pembahasan kita tadi. Jadi kita gini saja lah ya, tentang moksa gitu kan. Jadi moksa itu bisa didapat pada kehidupan ini dan bisa didapat pada saat kematian tadi. Nah Ratnakara tadi, gitu kan. Bertanyalah dia dengan keluarganya. Dicaci maki, gitu kan? Setelah caci maki dia ketemu lagi dengan dengan Resi Narada nih. Gimana keluarga kamu? Caci maki. Akhirnya dia berguru. Semadilah dia, gitu kan? Sampai badannya di sarang semut, gitu. Itu makanya sarang semut Walmiki, begitu. Jadi semua makanan untuk tubuh kita di alam semesta ini ada semua, gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan ajaran Catur Pusat ini intinya adalah 4 tujuan hidup manusia. Yang pertama dan utama adalah kebenaran. Dalamilah kebenaran ini, sudah didalami, laksanakanlah kebenaran dengan baik. Di dalam mencari harta benda dan menggunakannya, di dalam memenuhi nafsu atau keinginan, gitu kan? Untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Nah yang terakhir moksa, bebas. Kalau kita masih berkeluarga tidak akan mungkin ya ada tanggung jawab, gitu kan? Nah, gitu ya. Nah berarti itu dia tadi penjelasan mengenai Catur Purusa Arta ya Pak, mengenai tema kita kali ini. Dan kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani pemirsa mengenai bincang-bincang Catur Purusa Arta. Semoga apa yang telah kami sampaikan diterima manfaatnya oleh pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Dan dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa Catur Purusa Arta mengajarkan kita untuk hidup seimbang antara kebenaran, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebebasan spiritual. Dengan memahami nilai-nilai dari Catur Purusa Arta, kita dapat menjalani hidup yang bermakna serta selaras dengan tujuan spiritual. Baiklah, itu saja pembahasan dan perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan diterima manfaatnya oleh pemirsa dimanapun kalian berada. Dan saya di sini, Wayan Arina, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, dan kami minta maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Suksma.